Lagi dari kampungku, gue mau kasih komentar tentang kata-katanya Pak Jenderal Luhut Panjaitan yang bilang kalau orang yang tinggal di Amerika itu mungkin hidupnya senang, tapi tidak akan pernah bisa menjadi warga negara kelas 1, akan selalu menjadi warga negara kelas 2 karena selalu jadi pesuruh kapitalis. Wow, Pak Luhut Panjaitan, atau menurut adat Batak bagusnya gue panggil Tulang Panjaitan karena ibuku Boris Siboya ya. Tulang, begini loh, kebetulan gue tinggal di Amerika ini lebih dari 20 tahun dan kebetulan kita sama-sama tentara ya Tulang, cuma pangkatku masih rendah, cuma letkol saja di Angkatan Udara Amerika ini. Karena dulu pas gabungnya umurku sudah 34 tahun, udah tua, tapi masih diterima ya. Seandainya dulu gue gabung 17 tahun, mungkin gue sudah bisa jadi jenderal. Tapi sekarang udah tua, umur hampir 57. Tapi puas saja. Gini lo Tulang, di sini itu kalau orang berseragam nggak pandang bulu, angkatan udara, angkatan laut, angkatan udara, semuanya tuh sangat dihormati. Sangat dihormati ini apakah indikator jadi warga negara kelas 1 atau kelas 2? Coba deh ya. Kita di sini kalau lagi berseragam, kita punya kumpulan tentara-tentara Amerika yang punya darah Indonesia, keturunan darah Indonesia di sini. Coba ditanya mereka satu persatu. Coba disurvei satu persatu. Apakah kita warga negara kelas 1 atau warga negara kelas 2? Tapi satu hal yang pasti, kita di sini sangat dihormati. Ya, banyak pengalaman tentara-tentara di sini ya yang terbukti. Misalnya ya, kalau gua lagi pakai seragam dan harus terbang dari satu tempat ke tempat lain, sering orang berhenti dan salam tangan gua, bilang, "Hey, terima kasih buat pelayanannya buat negara ini." Terus kalau lagi sama anaknya, itu anak-anaknya disuruh salamin tangan gua juga, disuruh bilang terima kasih sudah mau melayani negara ini dengan pakai seragam. Nggak pandang bulu itu mau kulitnya hitam, putih, kuning, mereka tetap berhenti. Ya, terus kalau kita lagi makan di restoran atau tempat makan lainnya, sering terjadi kita tuh udah dibayarin, itu ucapan terima kasih mereka. Karena kita sudah melayani negara ini dengan berseragam. Ya Pak, kalau di Indonesia bisa nggak? Ada nggak kayak gitu Tulang? Ada nggak orang yang bayarin orang yang pakai seragam makan, atau orang berhenti salam tangan mereka, bilang terima kasih udah jadi tentara? Ada nggak pengalaman kayak gitu di Indonesia? Nggak tahu gue, karena gue belum pernah pakai seragam di Indonesia. Tapi satu hal yang gue ingat, dulu bapak gue itu adalah supir Miniarta. Dan sering dapat penumpang dari Cililitan ke arah Cijantung. Dapat penumpang tentara Kopassus ya Pak, Tulang Panjaitan. Dan tahu nggak, mereka tuh nggak bayar ongkos, bahkan diinjak kaki kondektur ketika minta ongkos. Coba itu, ya kan? Maksud gua gini loh, kembali ke pokok asalnya, warga negara kelas 1 atau warga negara kelas 2. Nggak tahu, nggak jelas apa indikatornya warga negara kelas 1 atau warga negara kelas 2. Tapi buat gua, regardless, gua mau warga negara kelas 10 atau warga negara kelas 20. Tapi di negara ini, kami keturunan orang Indonesia yang pakai seragam tentara sangat dihormati ya. Perbandingannya, kalau ada orang yang giginya dari emas semuanya, terus tasnya yang mahal-mahal, Chanel atau apa saja, orang tuh nggak bakal berhenti ngucapin terima kasih ya, udah bawa tas Chanel, udah bawa tas Chanel atau apapun. Tapi walaupun hartanya mungkin miliaran jutaan dolar di sana, orang tuh nggak bakal berhenti ngucapin terima kasih sama mereka. Tapi buat kita yang pakai seragam, mereka berhenti dan bilang terima kasih. Dan banyak hal-hal lainnya yang sangat kita hargai dari masyarakat di Amerika ini, bagaimana mereka men-treat us, memperlakukan kita di sini. Hanya orang-orang yang tahu jawabannya, apakah kita warga negara kelas 1 atau warga negara kelas 10. In a nutshell, kita di sini sangat dihormati, sangat dihargai. Dan itu dikembalikan bentuknya dalam bentuk penghargaan dari masyarakat, bahkan dari pemerintah yang mungkin
tadi tulang bilang kapitalis mungkin ya, kita dihargai balik dengan dikasih banyak manfaat buat kita sendiri ataupun buat anak-anakku atau buat keturunanku nantinya. Coba ya Pak, sebagai seorang jenderal, lain kali kalau bicara itu dipikir-pikir lah, harus lebih bijaksana. Gue aja yang let call, kuping gue ini agak-agak ping ngedengernya gitu loh Tulang. Ini komentar gue kasih Tulang bukan maksud untuk menjatuhkan, tapi untuk membangun gitu loh. Untuk waktu-waktu berikutnya semoga orang-orang yang sudah berpangkat tinggi apalagi berpengaruh di Indonesia itu kalau bicara agak dipikir-pikir dulu gitu loh ya. Coba ya dipikir-pikir dulu seperti itu, apakah akan bersifat menjatuhkan atau membangun. Sebaiknya komentar kita itu bersifat membangun, bukan bersifat menjatuhkan. Begitu loh Pak Jenderal Luhut Panjaitan atau Tulang Luhut Panjaitan ya. Jangan tersinggung ya Tulang ya, ini untuk membangun sifatnya. Cus, boom.